Ya malakul malak datang. Allah Akbar. Nyalain mas. Masih bawa ya? Bawa. Bawa baju semua tuh, gitu. Udah lengkap semua di belakang. Ya nyalain ini apa ya? Kamera. Nyalain. Apa? Udah dinyalain. Yang keras. Sudah dinyalain. Baik teman-teman. Iyalah, alhamdulillah. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali bersama saya Probotisna di channel kalian, channel Probotisna. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih mengikuti teman-teman semuanya, gitu. Walaupun kemarin ada beberapa dramatis ini. Betul. Ya, teman-teman tahu sendiri, Mas Arya kemarin sedikit gila. Kenapa? Karena yang ngajimi mengatakan bahasanya di dalam diri Arya air nafas gitu, dan itu keberkahannya disingkirkan dulu agar Yasman bin Daudal ini keras. Tapi saya sedikit dapat bocoran bahwasanya Yasman bin Daudal ini tidak terima karena turunnya pusaka langit itu jatuh ke tangan kita ya. betul. Seperti itu, sehingga dia menginginkan merebut itu loh. Tapi tenang teman-teman, bahwasanya dia tahunya hanya cuma di saya dan di Arya, nggak tahu di teman-teman. Jadi teman-teman aman juga ya. Kemarin banyak teman, ada yang di grup ramai katanya saya kecewa sama Sopo, kesini lihat settingan pisaunya itu berdiri Shopee, pisau mainan. Iya itu ya, itu maksudnya itu memang itu yang saya pegang itu pisau apa sih, apa namanya itu? Pisau saja. Pisau dipping, apa? Iya, pisau diving. Pisau diving. Jadi saya dulu itu ada tamu Pak Yuda namanya dari TNI, itu ngasih pisau saja kenang-kenangan, sangkut pisau baju ya, Rapsel. Itu pisau diving dari angkatan laut. Itu pisaunya sama Arya malah dibawa. Untuk saya ini, saya masih lebam lur. Jadi ketika saya ada nusuk kayak gini, ini mencong kayak gini nih, ke sini. Nyirisip. Kalau saya nggak antisipasi ya mungkin sudah tewas. Kamu udah ditangkap sama Pak Karseno ya. Waduh, ampuran lah. Kamu sudah ditangkap sama Pak Karseno. Pak Karseno itu Pak Kapolsek ditangkap kamu ya. Main-main kamu. Mohon maaf Pak, kanu saya itu aduh ya tidak sadar sih Pak ya, jadi Allah Akbar. Kenapa? Minta maaf dulu sama teman-teman ya. Ya, saya kembali ulangi lur, untuk sedulur-sedulur semua yang sudah sering mengikuti kita ya, entah itu penonton, moderator dan lain-lain, saya minta maaf sekali lagi dengan mungkin perbuatan saya ataupun perkataan saya yang kurang baik di mata panjenengan kabeh nggih. Ada cerita lucu nih. Ketika ada sadar, Arya ke tempat saya, ketemu Abi sama Dimas, gitu kan. Arya minta maaf gitu kan. Terus Abi sama Dimas, saya nggak terima bang, saya pengen mukulin Mas Arya gitu. Udah pucet, mukanya Mas Arya udah pucet gitu kan. Tuh, takut mau dipukulin balik sih. Ya, tapi ya mungkin ya. Tapi kamu udah ngomong sama istri ya, mungkin beberapa hari ini kita nggak pulang ke rumah, udah ngomong. Udah. Kondisi istri gimana? Alhamdulillah sih sudah sedikit membaik lah. Cuma ya memang kalau untuk tertawa itu masih terus sedikit. Kamu ngomongnya apa ya coba? Kamu nggak perhatiin ngomongnya apa alasannya? Kamu masih bingung gitu? Oh gimana? Ya bingung lah mas.
kamu ngomongnya gimana sama istri, menjelaskannya saya dipengaruhi gini gitu. Iya, saya ngomong seperti itu. Ya memang istri sempat kaget sebenarnya karena perubahan sifat dari saya yang beberapa Saya hari. juga sedih lihat status istrinya Mas Aryan ini ya. Nah, bentar ya. Ini proses pemakaman anaknya Mas Arya. Saya itu lihat statusnya itu saya sedih banget teman. Ya namanya pertemuan pasti ada perpisahan ya. Iya betul mas, insya Allah. Bismillah. Dim, HP aku pegangan Dim. Sini, kumpulin. Sini. Mau nanti ada yang WA apa, kamu yang balesin. Sini dulu sini. J, Ical, Abi, sini. Kumpul dulu sini. Pikirnya kita cuma berdua ini. Iya. Ada sana ya. Ini kita masih di sini. Mereka itu mau apa namanya ya? Mau mengantar ya. Iya. Gitu, ini tim pantau kami teman-teman. Itu aja nggak ikut, memang matanya lagi pengep ini gara-gara pukul Arya itu, maka Iya. matanya besar. Ya. Aduh. Maaf lur. Aman bang, aman. Pokoknya nanti kalau sebenarnya ada tamu ke rumah ataupun apa, tolong dihandle sebaik mungkin. Siap mas. Ya. Ya sudah, nanti pokoknya ada yang jaga standby di rumah. Pagi Mas Om Abi berarti nganterin Arfa. Iya. Saya itu. Ya, tapi sebelum kita melakukan eksplorasi langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman hajat dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Doa amin. dimulai. Udah nggak ditembak Dim sama Enggak. Ya, Hah? janganlah ya. Tolonglah. Ya kayak ini ijal aja kayaknya ini ada sedikit ini keganjalan sama saya. Dendam itu nggak boleh. Dendam itu seperti halnya duri yang tercatat di dalam daging. Ya. Betul. Kita sedikit aja itu sakit. Betul. Itu dengerin. Ini aja nih. Nanti saya persiapan, kalian tetap sehabis saya nanti pergi, kalian pulang nggak apa-apa. Ya. Siap. Ya. Mas. Ya. Jadi ya mas. Oke. Jadi mas. Sini saya pegang kamera ya. Nanti kamu buka WA aku bukain aja nggak apa-apa Dim. Kita sih gendong aku ya. Nah, nanti tinggal kalau di sana kamu yang bawa tas. Ini Mr. Tom lo. Oh ya, Omlo. kamu katanya mau keluar dari tim running misteri ya, temenannya. Saya pecat aja gimana ya? Jangan. Ah? Maaf Banyak ada yang komen mungkin Mas Arya bayarannya kurang. Teman-teman, jangan salah. Ya, Tidak. Kurang apa-apa dulu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cengenges, duduk. Cengenges, kalau bisa diapain kalau cengenges ya? Jangan dia apa-apain dong.
Kenapa? Bagaimana kabar kamu setelah kamu pulang? Berpelukan? Ya berpelukannya ada sedikit sajian juga sebenarnya seperti itu yang. Kayak Teletubbies tidak karya? Ya, iya seperti itu. Dan sedikit cici popok. Apa? Enggak maksudnya itu. Cici popok itu apa? Iya itu pelukan maksudnya. Oh, cipok, jigong atau jigong. Sini, mendekat. Cangkem kamu sini. Enak lambenya. Itu cipokan dari tangan saya, ya. Itu Jang. Tidak. Saya ini lagi marah. Marah sama kalian semua ini yang nonton. Ya. Iya. Marah saya sama mereka. Cucu-cucuku, wahai cucu-cucuku, dengarkan nih, yang lahir di akhir zaman, yang hidup di akhir zaman, goboknya dibuka, matanya diliatin, ya. Kalian ini mengapa hati kalian seperti buih yang dipermainkan ombak? Kemarin banyak yang menggunjing saya. Katanya hanya orang-orang yang memiliki uang yang bisa memahami Nahrul Hidir, Nahrul Hayat. Ketika waktu itu Maha Nahrul Hidir tinggi, kalian berteriak, mengapa air itu harus ditebus semahal langit? Lalu ketika mahar itu direndahkan, demi kasih, demi rahmat, kalian tetap mencibir dan menunduk lesu, seperti tak ingin menyambut anugerah yang sudah diturunkan dari tara langit. Kalian ini seperti anak kecil, seperti anak kecil yang menangis meminta permen. Tapi saat diberikan, kalian melemparkannya karena bentuknya tak sesuai keinginan. Apa yang sebenarnya kalian cari? Jalan keselamatan? Atau hanya sensasi keajaiban yang bisa kalian banggakan di depan manusia? Blok? Asu pancen. Dengarkan cucu-cucuku, tidaklah kalian paham bahwa air ini Nahrul Hidir dan Nahrul Hayat Isa bukan sekedar air. Ia adalah juzuk dari firman. Ia adalah desah rindu para nabi yang memohon keselamatan bagi umatnya. Ia adalah ratapan para malaikat yang melihat manusia semakin buta oleh dunia. Dan sekarang air itu diturunkan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menyelamatkan kalian. Tolol. Lebih mulia air itu daripada emas yang kalian simpan. Lebih suci air itu dari akad dagang kalian pujat. Lebih tinggi derajatnya daripada harta warisan yang kalian perebutkan. Kalian ini bagaimana berpikiran kalian? Kalian khawatir air itu diperjualbelikan? Tentunya tidak, cucuku. Itu pun untuk kemaslahatan umat. Tapi saya lihat kalian itu lupa bahwa selama ini iman kalian juga sering kalian tukar dengan suatu nama. Bahkan ketaatan kalian sering kalian tukar juga demi diterima oleh manusia. Lalu kalian cemooh. Saya, Probo, air ini karena menyangka ia hanya air biasa. Padahal ia adalah rahasia
Ketahuilah wahai cucu-cucuku, air ini ada titipan akhir zaman. Tidak akan turun kecuali dengan izin, tidak akan bekerja kecuali pada hati yang bersih, tidak akan memberi kecuali pada yang layak menerima. Maka aku peringatkan hari ini, karena aku masih mencintai kalian, bukan karena aku marah. Jangan kalian permainkan kehendak langit, cucuku. Jangan kalian perlakukan pusaka agung ini seperti barang yang bisa ditawar di pasar dunia. Ingat, tidak ada yang lebih mahal dari keselamatan. Tidak ada yang lebih murah daripada kehancuran. Hari ini kalian menolak karena merasa tidak butuh. Besok kalian menangis saat maut mendekat dan segala penyelesaian tak lagi ditukar. Wahai cucu-cucuku, kalau kalian tidak mampu membeli atau memahar air ini, kalian punya sepeda, jual sepeda itu. Kalian punya kasur, jual kasur itu. Pengorbanan Robo dan Arya ini untuk menurunkan ini, dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar air ini turun kepada umat manusia. Malah kalian biarkan saja. Wis. Saya tidak bisa ngomong apa-apa, ya. Wis angel ya. Apakah saya harus lebih kasar lagi? Saya harus kasar lagi untuk mengingatkan kalian. Berapa sih, Arya? Sama Probo dimarkan berapa sekarang? 500. Yang apa? Kalau satu yang Darul Hayat, Terus? Darul Hidir, tapi kalau dijadiin satu 1 juta. Itu kan hanya perkara nominal, cucuku. Lagi pula saya pantau terus uang dari mahar itu lari kemana. Bahkan saya haramkan Arya dan Probo mengambil 1 rupiah pun. Dah, Arya. Ya. Sekarang kalian pergi ke masa lalu. Caranya tahu tidak? Saya nggak tahu, saya belum pernah. Ya, nanti ketemu saya. Lihat ini baik-baik, cucuku. Ya Kotam Al-Ruhaniyah, ya Malakul Malak datang. Pakailah ini, Arya, maka kamu bisa pergi menuju masa lalu. Langsung pakai yang Itu adalah cincin Malikul Malak, Raja Malaikat. ini langsung dipakai yang Pakai. nggak bisa. Cincin itu memiliki karomah dan bisa memerintahkan malaikat, Arya. Allahu Akbar. Cincin itu akan melindungi pemakainya dari segala hal apapun. Bahkan bisa menaikkan derajat sang pemakai. Sudah, cukup ya. Jangan jadi cucu saya yang goblok, yang masih menggenggam dunia. Jangan memiliki mental miskin. Nah, la quwata illa billah. Saya selalu mendoakan kalian setiap hari agar kalian hidup berkecukupan. Namun, mungkin saja Allah masih
masih menunda kebaikan dan berkecukupan kalian karena kalian masih memiliki sifat yang masih menggenggam dunia terlalu erat. Itulah, belajarlah bersedekah dari jalur ini. Ya, Arya. Iya. Baiklah, saya pamit. Ingat Arya, kalian masuk ke sana, berhati-hatilah. Di masa lalu itu akan lebih berbahaya dari masa sekarang. Insya Allah yang. Baiklah, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah Akbar. Ayo, dari sini ya. Wah, keren ya. Saya pakainya bisa? Enggak tahu. Sini aku pakai. Batunya apa ya? Ya. Sekarang jalur. Kesannya bagus. Oke. Bagi teman-teman yang mau memaharkan Nahrul Hidayat dan Nahrul Hayat, silahkan, nomor BA-nya ada ini di sepanjang video ini ya. Pegangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cincin Malikul Malak, bawalah saya ke masa lalu, di mana tempat Jasman bin Daudal masih memiliki cahaya di dalam hatinya. Pegangan ya. Tawakal ya udah mahasal asma'ul husna. Allahu Akbar. Wah. Allah Akbar. Ih. Oh. Mas. Aduh, kebiasaan lur. Mas Probo mari ngendi ge? Mas. Iyalah. Kayak maning. Mas. Aduh, warnanya seperti ini sih lur. Mas. Iyalah. Aduh, cincinnya sama tas sama Mas Probo lagi lur. Aduh. Sekarang apa yang akan saya temukan di masa lalu ini lur. Kemarin dia dimensi lain saya ditemani gagak. Ini tiba-tiba saya sudah di hutan, tapi di pinggiran masih ada ladang, banyak ladang. Dan ini tahun berapa ini ya? Mas. Aduh, Mas Probo mari ngendi kok. Kan tadi bareng padahal loh. Kebiasaan banget ini Mas Probo ini loh. Astagfirullahaladzim. Ini kayak di sawah pada kebun, tapi sebelah situ hutan rimbun, hutan juga. Aduh. Aduh, ini Mas Probo kemana lagi? Cincinnya itu loh. Nanti saya kenapa? Aduh. Tas juga sama Mas Probo.
orang apa enggak ya? Assalamualaikum. Apa ada orang? Gubuknya zaman dulu banget nih loh. Assalamualaikum. Nggak ada orang nih lur. Aduh. Ini saya malah jadinya sendirian lagi lur. Mas Popo nggak tahu. Akhirnya tadi saya pegangin malah saya yang jadinya megang kamera sih, gimana ya? Teman-teman sudah tahu bahwasanya kita harus ke masa lalu gitu, untuk mencoba menghentikan segala sesuatu yang ada pada si Yasman bin Dauda. Jujur saya sendiri pun sedikit menyesal sebenarnya, walaupun mungkin itu di luar kendali saya, tapi saya mungkin bisa dikatakan saya juga terlibat karena si Yasman itu menggunakan jasad saya. Saya sangat menyesal sebenarnya. Sekali lagi mohon maaf ya lur. Saya tidak tahu lur, ini saya harus melangkah kemana dulu karena Mas Popo ini nggak ada. Mas, nggak ada orangnya nih. Sepi banget lur.
adem hawanya. Jujur saya masih bingung ini saya harus melangkah kemana loh. Kira-kira teman-teman ada saran apa tidak ini? Soalnya ini Mas Propo nggak tahu kemana loh. Tak kira bareng malah begitu masuk ke sini. Apa saya masuk ke hutan sana ya? Di sana juga ada. Saya sedikit ada rasa takut, bro. Bismillah lah. Taruh. Hawanya sih sejuk ini. Allah. Sini aja. Istirahat dulu lah. Aduh. Astagfirullah. Anginnya gede banget, Dur. Allahu Akbar. Seperti ada sesuatu yang datang. Anginnya jadi berubah besar banget, Nur. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, siapa panjenengan dan kenapa tiba-tiba panjenengan menemui saya? Perkenalkan, diriku biasa dipanggil Abdul Mufarih Al-Latif. Abdul Mufarih Al-Latif. Benar. Wahai manusia, kau datang membawa waktu di pundakmu. Dan diriku tahu
kau sedikit ada penyesalan atas apa yang telah terjadi. Tapi ingatlah ini, penyesalan bukanlah ujung, melainkan pintu menuju panggilan Tuhan yang lebih tinggi. Kenapa Syekh bisa tahu saya sedang memiliki sedikit penyesalan? Apakah Tuhan saya ini mengetahui permasalahan yang sedang saya hadapi? Ya, wahai jiwa yang lelah, dengarkan diriku baik-baik. Kau berjalan jauh bukan untuk memperbaiki dunia, tapi untuk mengenali kembali siapa dirimu dalam pandangan langit. Dunia ini terlalu sempit untuk menyembuhkan hatimu, karena luka dalam jiwa manusia tak bisa ditambal oleh waktu, tapi hanya oleh makna yang terlahir dari kedekatan dengan Yang Maha Mengerti. Jangan takut pada masa lalu, jangan benci ia, karena bahkan dosa-dosa terdahulu adalah jalan bagi jiwamu untuk merintih, merangkak, dan akhirnya bersujud dengan sungguh-sungguh. Nggih, Yang. Ketika kau merasa hina, itulah saat kau paling dekat dengan kemurnian. Karena hanya yang hancur yang bisa dibentuk kembali oleh tangannya. Tugasmu bukan menyelamatkan, tapi menyampaikan cahaya kepada dirinya sebelum gelap memekakkan telinga jiwanya. Jika ia menolak, itu urusan Tuhan. Tapi kau akan ditanya, apakah kau siap menyampaikan cintanya dengan tutur yang lembut, dengan dada yang lapang, dengan jiwa yang telah menelan cacing-cacing kerendahan hati. Ketahuilah, yang paling sulit bukan melawan iblis, tapi mengampuni diri sendiri setelah pernah menjadi alatnya. Dan ketahuilah pula, tidak ada insan yang benar-benar jatuh kecuali mereka yang berhenti mencari cahaya walau setitik saja. Nggih, Syekh, insya Allah. Lihatlah sekelilingmu manusia. Kau sedang berpijak di tanah sebelum luka. Ini adalah masa sebelum luka tertulis di jiwa. Bukankah kau sedang berhadapan dengan Yasman bin Daudal? Nggih, benar, Tuan Syekh. Tanah ini belum menyerap darah pengkhianatan. Udara ini belum menyimpan pakikan murka, dan langit ini masih bening seperti niat awal manusia saat pertama mengenal nama-nama Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu di sini, karena alam masa lalu bukan tempat untuk pelarian, tapi tempat untuk mengerti bahwa segala kegelapan selalu bermula dari satu titik kecil yang diabaikan. Kekecewaan tanpa bimbingan. Yasman dahulu adalah murid yang sangat baik, tapi ia minum dari wadah yang pecah dan tak ada yang melihat retaknya. Dia memiliki segalanya, akan tetapi justru dia melalaikan semua. Kini kau di sini bukan untuk menjadi pahlawan, tapi menjadi saksi
bahwa bahkan seorang calon iblis dahulu pernah sujud dengan air mata yang sama seperti kau hari ini. Dan bila kau mampu memahami air mata itu, maka kau bisa menyalakan pelita yang mungkin terlambat padamu. Nggih, Syekh. Itulah awal semuanya. Dan dari tempat itu, takdir mulai bergetar. Langkahmu berikutnya bukan meluruskan, tapi memahami. Bukan mengubah, tapi menemani. Karena takdir bisa kau giring, tapi tak bisa kau patahkan tanpa membakar jiwamu sendiri. Ingatlah, waktu ini adalah rahmat, tapi jika kau angkuh, maka waktu akan kembali menggulungmu, dan kau akan terperangkap selamanya di antara dosa dan dendam. Nggih, Tuan Syekh. Insya Allah saya akan selalu mendengarkan yang Tuan ucapkan. Tahun yang kau picaki ini bukan hanya bilangan dalam waktu. Ini adalah detak sunyi yang telah lama dilupakan manusia. Di tanah ini belum ada pengkhianatan. Di udara ini belum ada dusta. Di sela daun dan angin belum ada seruan dendam. Inilah saat ketika dunia belum mengenal retakan. Bukan karena semua baik, tapi karena semua masih mencari makna, mencari cahaya, mencari tujuan. Di masa seperti ini, bahkan kesalahan pun belum bernama. Ia hanya kegelisahan yang belum sempat dipeluk. Jangan kau kira ini tanah suci. Ini tanah biasa. Tapi kesuciannya lahir dari kesungguhan manusia yang ingin belajar. Kau berjalan di atas doa-doa yang belum terjawab. Kau bernapas di antara harapan yang belum disesatkan oleh ambisi. Tak ada yang memaksa di masa ini. Tak ada yang menekan. Yang ada hanya pilihan dan jiwa-jiwa yang masih berani bersujud sebelum tahu apa yang akan diberikan. Dengarkan baik-baik. Getar batu ini masih menyimpan langkah para wali. Embun yang menyentuh dahimu adalah embun yang dahulu membasahi ubun-ubun mereka yang bersahadat dengan linangan air mata. Ini bukan tempatmu berlari, tapi tempatmu diam. Tempatmu mengerti bahwa segala yang rusak hari ini dahulu pernah tumbuh dengan harapan yang paling murni. Nggih, Yang. Kau bukan datang untuk mengubah. Kau datang untuk menjadi saksi. Saksi bahwa keburukan tidak tumbuh tiba-tiba. Ia lahir dari luka yang tak pernah diobati, dari air mata yang ditertawakan, dari pernyataan yang dicemooh, dari kehausan yang dijawab dengan amarah. Jadilah pendengar yang tak menghakimi, jadilah penjaga yang tak memaksa. Karena tahun ini adalah tahun ketika seorang malaikat nyaris tercipta, tapi akhirnya memilih jalan paling sepi dan tersesat dalam dirinya sendiri. Tahun ini adalah nyanyian doa yang belum sempat menjadi takdir. Dan kau adalah satu-satunya gema yang kembali untuk mengingatkan bahwa segala yang rusak dulu pernah sangat indah. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Yang.
Tahun ini bukan hanya kenangan yang terabaikan. Ia adalah getaran awal semesta sebelum luka tahu namanya sendiri. Di sini, waktu belum berlomba, hati belum saling menuduh, kata-kata belum menjadi senjata, dan jiwa belum kehilangan bentuknya yang jernih. Kau berdiri di atas hari-hari yang belum dipecahkan oleh ambisi. Ketika doa bukan sarana meminta, tapi jalan untuk menyatu dengan yang tak terlihat. Ini adalah saat ketika manusia masih lebih dekat dengan langit daripada dengan kepalanya sendiri. Ketika ilmu tidak dihafal, tapi ditangisi. Ketika zikir bukan gemalisan, tapi getar tulang-tulang. Ketika satu sujud bisa menggetarkan hutan. Ketika satu air mata bisa menumbuhkan cahaya di kening malam. Kau sedang berada dalam titik pangkal kehidupan, di mana segala yang kini busuk dulu pernah tumbuh dari akar yang suci. Wahai manusia, kau tak hanya menginjak bumi ini, kau menyentuh kisah sebelum dusta ditulis. Di masa ini, Yasman belum dikutuk. Ia masih duduk di serambi malam dengan dada terbuka, menanti satu kalimat yang mampu menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Tahukah kau bahwa yang membuat manusia jatuh bukan setan, tapi sunyi yang tak pernah dijawab oleh sesama manusia? Yasman tidak jatuh karena benci, tapi karena tidak ada yang mendengarkan hatinya saat ia menangis dalam sujud yang terlihat kuat tapi patah di dalam. Dan luka-luka seperti itu, bila tak direngkuh oleh cinta, akan tumbuh menjadi iblis dalam bentuk paling cerdas. Maka jangan buru-buru menghakimi masa depan sebelum kau menyelami air mata di masa silam. Dan jangan bangga bisa melihat kesalahan bila belum kau peluk sebab kesalahan itu tumbuh. Nggih, Eyang, insya Allah, Eyang. Tahun ini bukan hanya tempat belajar, tapi tempat meminta maaf kepada semesta karena selama ini kita terlalu cepat mencaci dan terlalu lambat memahami. Nggih, Eyang. Wahai manusia, bila engkau mampu diam di hadapan luka, mendengar tanpa mengganggu, menyaksikan tanpa mengutuk, dan mencintai tanpa berharap balas, maka engkau telah melampaui waktu. Engkau telah menjadi penjaga hikmah yang tersembunyi. Dan kelak, bila manusia di masa depan kembali tersesat, maka suaramulah yang akan menggema dari masa lalu ini. Suara yang bukan datang untuk menyelamatkan, tapi untuk membangkitkan kesadaran yang tertidur dalam jiwa-jiwa yang patah. Pergilah dengan dada yang bersih dari penghakiman, dengan langkah yang tak membawa pedang, tapi membawa cahaya. Karena cahaya yang mampu menyusup ke masa lalu adalah cahaya yang juga bisa menyembuhkan masa depan. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Eyang. Terima kasih atas apa yang sudah semua Eyang sampaikan. Ya, baiklah. Mungkin hanya itu saja yang diriku sampaikan. Akan tetapi perlu kau ingat, makhluk cerdas bisa melakukan apa saja
tanpa sepengetahuan kalian. Berhati-hatilah. Nggih, yang insya Allah saya akan selalu berhati-hati dalam setiap langkah saya, yang. Baiklah, diriku pamit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah Akbar. Oke, Lur. Allah Akbar lah. Ternyata tadi itu adalah Syekh Abdul siapa tadilah, untuk sedikit menyampaikan sebuah wejangan dan juga mengenai tempat ini loh. Cuman di sini saya ada sedikit keganjalan. Tadi beliau mengatakan makhluk yang cerdas itu bisa melakukan apa saja tanpa kita sadari, tanpa sepengetahuan kita. Saya jadi bertanya-tanya loh. Berpikir positif saja. Semoga saja setelah ini saya bisa bertemu dengan Mas Bobo dulu. Syukur-syukur juga bisa bertemu Yasman bin Daudal di masa ini loh. Masa dimana beliau belum seperti yang kemarin. Oke, saya akan coba kembali ke arah sana. Bismillah, doakan saya, Lur. Semoga saja masalah ini cepat selesai dan Yasman Allah Akbar cepat sadar, Lur.